kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung pada kesempatan malam kali ini. Boleh Bapak Ibu sekalian yang ingin mengaktifkan kameranya, kami persilahkan. Apabila juga ingin dicatat materinya, silahkan juga dicatat. Apabila ingin disimak, bisa silahkan nanti disimak dengan baik-baik. Dan insya Allah juga nanti materinya ini udah masuk materi ke-8 ya. Insya Allah sampai 14 pertemuan. Dan kita akan kirim 14 pertemuan materi ini ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian nantinya yang selalu hadir pada kesempatan kajian ya, kajian ABC yang kita share di grup freelance masing-masing Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dan berkah ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal mungkin, dengan memaksimalkan usia kita, umur kita, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Apalagi kemudian sebentar lagi ya kita akan memasuki 10 malam terakhir, nggak kerasa ya, udah hampir 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga kita harapkan menjadi pahala buat kita semua dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita buka terlebih dahulu kajian pada kesempatan malam kali ini agar lebih berkah, agar menambah pahala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita buka kajian pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat ya materinya. Yang alhamdulillah guru kita Pak Haji Gun Gunawan yang telah share screen-nya di layar Bapak Ibu sekalian, silakan disimak nantinya sampai akhir. Sebelum itu mungkin saya tes terlebih dahulu voice-nya, suaranya apakah bisa masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah ya sehat Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mute terlebih dahulu voice Bapak Ibu sekalian agar nanti bisa menyimak materinya dengan baik, dengan maksimal. Yang insya Allah juga menjadi ilmu baru buat kita semua, pemahaman baru buat kita semua, dengan harapan setelah ini juga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan materi pada kesempatan malam kali ini, materi tentang materi ke-8 tentang tujuan hidup manusia, yang kemarin kita telah membahas pemecahan akidah pertama dan kedua dan ketiga, dan sekarang masuki materi ke-8 tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Nanti insya Allah kita akan simak bersama-sama. Monggo Pak Haji untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Masturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini ya, kita bisa bersama-sama berkumpul lagi dalam kajian rutin ya, ABC Akidah Business Coaching yang diselenggarakan oleh Iskariman Academy. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa istiqomah menghadiri acara ini karena betapa banyak dari kita ya, tentunya setelah kita berbuka puasa ya, kemudian sholat taraweh ya, kemudian makan, ada juga yang mungkin ngantuk gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa melawan rasa ngantuk itu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menyambut seruan Allah, yaitu kita ingin menuntut ilmu ya, karena kita pahami ya, ini adalah salah satu dari kewajiban kita ya. Kewajiban kita itu banyak ya, kita bekerja ya, kemudian berpuasa ya,
kemudian juga malam ini yaitu kita berkewajiban untuk mencari ilmu, menuntut ilmu seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke materi ke-8 ya, yaitu tujuan dari hidup manusia. Jadi puncak materi akidah ya di pembahasan kita di 7 pertemuan ABC ya, kita itu mencari-cari ya, tujuan hidup manusia di dunia ini ya. Nah, kalau manusia tahu tujuan hidupnya, berarti ini adalah titik bangkitnya manusia. Titik bangkitnya manusia. Kita itu ingin melakukan perubahan pada manusia. Kuncinya tetap ya pada akidah ini. Jadi sebejat apapun manusia, serusak apapun orang, insya Allah masih bisa kita rubah. Asalkan muncul kesadaran dalam dirinya. Tentang apa? Tentang untuk apa sesungguhnya dia lahir ke dunia. Kemudian setelah mati, dia akan kemana? Dulu, ya, para generasi sahabat itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi setelah mendapatkan sentuhan dari Rasulullah, semuanya menjadi manusia yang lahir secara sama, punya kepribadian yang sama, punya semangat perjuangan yang sama. Karena apa? Karena mereka punya satu pandangan hidup yang sama. Jadi oleh karena itu, kita harus membuka informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan manusia. Kuncinya pada apa? Pada akidah. Jadi fungsi akal ya adalah memeriksa semua yang mengaku kitab suci. Karena kitab suci itu dari Sang Pencipta. Jadi tugas manusia itu memikirkan ini benar-benar diturunkan dari Sang Khalik, ya, dari Allah atau bukan. Nah, kalau sudah kita temukan, ya, tugas kita kemudian adalah membuka informasi dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pemecahan akidah 2 ini ya. Apa tujuan pencipta ya, menciptakan manusia? Jadi bagaimana cara kita mencari jawabannya ya? Apa tujuan dari menciptakan manusia ya? Nah, kita harus mendapatkan informasi dari pencipta ya. Jadi kita harus mencari, menemukan, membuka informasi dari Sang Pencipta. Jadi berpikir untuk membuktikan informasi yang benar-benar dari Pencipta. Jadi kita harus bisa membuktikan, kita harus menemukan informasi dari Pencipta. Apa sih tujuan Pencipta menciptakan manusia? Jadi kita buka informasi dari Pencipta. Apa sih tujuan manusia hidup di dunia ini? Ya. Nah, kita harus buka apa? Ya, buka Al-Quran. Ya. Nah, kita meyakini Al-Quran ya di pertemuan sebelumnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan orang Arab, tapi betul-betul ciptaan dari Sang Khalik ya, pencipta manusia. Allah berfirman ya, dalam Quran surat Az-Zariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
ini ada manafi ya, artinya. Manafi. Artinya Tuhan tidak punya tujuan penciptaan manusia dan jin. Jadi tidak ada tujuan apa-apa dalam penciptaan manusia kecuali hanya kosher. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanya satu, yaitu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah itu huruf nafi. Ya. La itu menafikan semuanya. Maka la ilaha illallah di seluruh jagat alam raya ini, ya, Tuhan itu tidak ada. Itu makna la ilaha illallah. Nah, itu menafikan semuanya. Nah, kemudian ketemu illa, ya, itu pengecualian atau istisna. Maka dalam kaidah bahasa Arab maknanya itu khosar atau kosar, terbatas. Ya. Maka Tuhan tidak punya tujuan dalam penciptaan manusia dan jin kecuali hanya kosar, hanya satu. Ya. Jadi kalau diterjemahkan beribadah itu menyempit, sempit gitu, sempit maknanya. Karena ibadah itu hanya diterjemahkan ya, ibadah makhluk. Jadi dalam hidup itu kalau sudah kita melakukan sholat, kita berpuasa, ya, kita membayar zakat dan haji, itu surga sudah di tangan. Ya. Karena apa? Karena memaknai liya budun itu ibadah pada Allah saja. Ya. Saya kan sudah beribadah. Nah, itu penyempitan makna ibadah. Itu yang dimaksud ibadah makhluk. Ya. Maka ya'budun itu maknanya untuk mengabdi, ya, mengabdi kepada Allah, untuk taat, tunduk ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuan utama Allah menciptakan manusia. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali kita hidup itu benar-benar untuk tunduk patuh, mengabdi pada Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu maknanya apa? Makna aslinya itu wakil khalifah itu, atau pengganti. Nah, makna bahasanya Allah memang ingin menciptakan manusia sebagai pengganti, sebagai pengganti Allah, pengganti untuk mengatur bumi ini. Nah, berarti ya posisi kita dengan Allah itu berarti istikhlaf. Artinya itu bukan pemberian, tapi penguasaan, menguasakan. Misalnya gini, kita punya rumah, ya, lalu rumah itu karena besar, ya, misalkan saya punya rumahnya karena besar, sebagian saya kos-koskan. Gitu. Misalkan saya punya 10 kamar, ya, 5 kamar saya kos-koskan. Nah, kalau seandainya penghuni kos itu, ya, dia punya inisiatif ceritanya, ya, wah ini sayang nih, rumah ini besar, dikoskan cuma 5 kamar, ya. Nah, 5 kamar lagi ini sayang nih kalau nggak dikos-koskan. Kemudian dia punya inisiatif, ya, tanpa memberitahu saya yang punya rumah, yang sisanya itu dia koskan lagi ke orang lain.
Nah, bagaimana perbuatan si penghuni kosan tadi? Menyewakan ruangan rumah tanpa memberitahukan kepada si yang empunya rumah, si yang punya rumah. Tentunya itu tidak benar. Ya. Harusnya ada izin dari si pemilik rumah. Ya. Ketika si yang menyewa, si yang apa, si yang menempati kosan itu punya inisiatif. Karena kan rumah itu bukan rumah dia, rumah saya. Gitu. Ya. Harusnya dia minta izin sama yang punya rumah, Pak Gunawan. Bagaimana kalau sisa rumah itu saya sewakan ke orang lain? Gitu. Nah ini dia enggak. Ya. Ya, si penyewa rumah itu malah dia punya inisiatif, ya, tapi tanpa memberikan informasi kepada yang punya rumah, malah dia sewakan sisa kamar yang ada itu. Ya, tentunya tidak benar. Harusnya ada izin dari yang punya rumah. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran ya, yang berbunyi, nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah istikhlafkan kepadamu. Ya, jadi harta yang dimiliki kita ini bukan harta hakiki milik kita, bukan harta hakiki, tapi posisinya itu istikhlaf. Jadi kita diberi kuasa oleh Allah SWT terhadap harta itu. Jadi bukan harta mutlak milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya diberi kuasa oleh Allah untuk menjalankannya. Ketika kita punya harta, tentunya harta itu harus kita pergunakan sebagaimana ya yang punya harta itu Allah. Nggak bisa kita pergunakan harta itu sekeinginan kita. Ya. Bagaimana Allah menginginkan agar harta itu dikelola oleh kita dengan sebaik mungkin. Nggak boleh kita pergunakan harta itu untuk hal-hal yang negatif. Ya, jadi dari contoh kos-kosan tadi, ya, semua yang kita lakukan harus ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Islam punya peraturan, Islam punya aturan. Dari mulai aturan masuk kamar mandi, ya, itu ada aturannya, ya, sampai aturan kita bernegara. Ya. Misalkan hubungan interaksi antara pria dan wanita, ya, itu ada aturannya dalam Islam. Ya, itu dalam nizam ijtimai, ya, peraturan pergaulan, ya, pergaulan interaksi antara dan wanita. Jadi ada aturannya. Apa ya? Nah, jadi ya gua tidak juga pasti gua nggak nyalain kamu ya, sudah. pemilihan ngambil PE juga kan Di mute dulu. Ya, jadi misalkan ada aturan ya dalam nizam ijtimai, aturan berinteraksi itu ya tidak boleh misalkan ada aktivitas berpacaran ya. Dalam Islam ketika kita ingin saling mengenal ada istilahnya adalah ta'aruf ya. Kemudian setelah ta'aruf ya, Allah mengizinkan ketika memang seorang pria menyukai wanita itu dengan cara menikahinya. Ya. Jadi semuanya itu harus ada izin dari Allah SWT. Ya. Itu melalui pintu pernikahan. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi seorang Abdullah, ya, seorang Khalifatullah, ya, atau wakil Allah di muka bumi, ya, menjadi seorang Abdullah yang baik, seorang Khalifatullah yang baik dan benar itu bagaimana? Ya. Ya, jadi tentunya kita tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Ya. Kita harus memahami ya, aturan Allah terkait dengan hidup kita. Hidup kita di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita masa bodoh ya dengan aturan-aturan Allah, berarti kita tidak bisa, kita tidak mau memahami tujuan hidup kita. Ya. Apa sebenarnya tujuan dari hidup kita itu? Nah, ya, bagaimana cara kita menjadi seorang Abdullah, ya, seorang Khalifatullah yang baik dan benar? Kita harus tahu mengenai cakupan dari syariat Islam. Ya. Nah, cakupan syariat Islam itu ternyata
ya, kita punya 3 dimensi ya. Dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, dimensi 1 itu ya, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Ya. Ini yang kita sebut dengan hablum minallah ya. Yang berisi tentang ibadah, tentang akhlak ya. Kemudian dimensi yang kedua itu dimensi hubungan manusia dengan dirinya ya. Jadi mengatur mengenai apa? Syariat Islam dimensi 2 ini mengatur mengenai hubungan antara dirinya dengan hubungan manusia dengan dirinya, yaitu mengatur mengenai makanan ya, mengenai minuman, mengenai pakaian ya, mengenai akhlak ya. Kalau tadi dimensi 1 itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Syariat Islam menyangkut hubungan manusia dengan Allah terkait dengan ibadah, tentang akidah ya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu dimensi ketiga ya. Nah, dimensi ketiga ini cakupan syariat Islam menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, sebenarnya di dimensi 3, dimensi muamalah ya, ini sebenarnya yang banyak dibahas dalam syariat Islam. Jadi menurut beberapa ulama, justru hubungan manusia dengan manusia lain ini yang paling banyak diatur oleh syariat Islam. Ya. Bisa jadi lebih dari 90%. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, peraturan mengenai muamalah ya, kalau kita punya buku ya, buku mengenai sistem ekonomi Islam, itu buku itu bisa berbab-bab, bisa sekian puluh bab. Tapi kalau aturan mengenai manusia dengan Allah ya, itu paling hanya satu buku. Tapi kalau menyangkut ekonomi itu bisa berpuluh-puluh buku, berjilid-jilid berbab. Artinya memang muamalah itu aturannya lebih luas. Ya. Jadi bayangkan ya, semua segi kehidupan, sistem pemerintahan Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, pidana Islam, ya, pendidikan Islam, politik luar negeri Islam, itu ada aturannya dalam Islam. Nah, makanya dimensi 3 ini dimensi yang paling banyak aturannya sebenarnya. Nah, jadi seluruh syariat Islam itu ya sudah dibebankan pada pundak manusia sebanyak 3 dimensi. Jadi aturan Islam ini ada pada 3 dimensi. Pertanyaannya, apakah sudah diamalkan semua dimensi ini? Nah, kalau belum, ternyata ancaman dari Allah itu tidak main-main. Ya. Insya Allah kita sudah mengamalkan, ya, sebagian besar dari kita sudah mengamalkan dimensi 1, mengenai hubungan manusia dengan Allah. Ya. Mengenai ibadah, kita sudah mengamalkan ibadah puasa, berzakat, ya, puasa Ramadan, sholat, ya. Kemudian sebagian kita sudah naik haji. Insya Allah kita sudah bisa melaksanakan syariat Islam dalam dimensi 1 ini. Kemudian juga dimensi 2, insya Allah kita juga sebagian besar dari kita sudah menjalankannya. Hubungan manusia dengan dirinya. Ya. Baik itu tentang makanan, alhamdulillah kita sudah makan makanan yang halal, minuman yang halal, ya. Berpakaian yang halal, kemudian akhlak juga insya Allah kita sebagian besar sudah berakhlak Islam. Tapi di dimensi 3 ini yang belum bisa kita jalankan. Padahal tadi dimensi 3 ini ternyata aturan Allah yang paling banyak, lebih dari 90% aturan dari syariat Islam itu berbicara mengenai dimensi ketiga. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'a may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kamu beriman hanya kepada sebagian kitab
dan ingkar kepada sebagian yang lain? Kenapa kamu hanya beriman kepada sebagian dari isi Al-Quran? Kemudian kita tidak mau menjalankan sebagian dari isi Al-Quran yang lain. Jadi ini sindiran dari Allah. Balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melahirkan apa? Kenistaan. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang hanya menjalankan sebagian dari kitab Al-Quran, kemudian mengingkari sebagian yang lain, itu dengan kenistaan. Bayangkan, kenistaan dalam kehidupan dunia dan juga nanti di hari kiamat, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ya. Masya Allah ya. Ternyata ancaman Allah itu berat ya terhadap orang yang hanya mau mengamalkan sebagian dari kitab Al-Quran, kemudian tidak mau mengamalkan sebagian dari kitab Al-Quran. Jadi dia milih-milih yang gampang-gampangnya dia mau lakukan, dia mau amalkan. Sedangkan yang susah, ya, dia nggak mau lakukan. Allah mengancam ya, bagi orang yang berbuat demikian, ya, melainkan kenistaan. Bayangkan, nista itu kan apa ya? Kenistaan itu kehinaan. Kehinaan di dunia. Di dunia aja kita udah dikasih nista sama Allah. Ketika kita hanya mau menjalankan sebagian dari kita. Tidak hanya di dunia. Kalau di dunia mungkin ya sementara lah. Tapi nanti ancaman Allah ternyata tidak hanya kenistaan di dunia. Ya. Termasuk juga apa? Pada hari kiamat, ya, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Ya, Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jadi Allah tahu mana orang yang hanya menjalankan sebagian dari kitab Al-Quran, kemudian dia meninggalkan sebagian dari kitab Al-Quran. Ya. Jadi kita buka coba, Bapak Ibu sekalian yang punya tafsir Al-Quran, ya, terjemahan Al-Quran, Al-Baqarah 85, silakan dibuka. Jadi Allah bertanya pada kita, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Apakah kamu mengamalkan isi Al-Quran yang enak-enak saja dan membiarkan isi Al-Quran yang nggak enak, yang galak-galak, ya, yang keras-keras? Maka jawaban dari Allah, kalau umat Islam menjalankan setengah-setengah dari Al-Quran, ya, tidak ada balasan sama sekali dari Allah kecuali balasan nista, kehidupan yang nista di dunia. Ya. Dan di akhirat, ya, jadi kehidupan di dunia nista dan di akhirat juga kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pasti nista. Ya, pasti nista. Ketika Allah menyatakan pasti nista, nah pasti nista. Pasti. Jadi pasti nista gitu. Nggak mungkin Allah itu berbuat apa? Berbohong gitu ya. Ketika pasti nista, maka kalau kita hanya menjalankan sebagian dari kitab, ya, maka hidup kita akan sengsara. Ya. Nista itu kesengsaraan, ya, penderitaan. Kita dianiaya, terinjak-injak, ya, melarat, terjajah. Ya. Itu nista. Ya. Kalaupun kayaknya kaya nista. Ya. Pasti diperoleh dengan cara yang nista. Gitu. Nah, kalau untuk nista di dunia, ya dalam tanda kutip ya, mungkin kita tidak lama, ya. Tapi nista di akhirat, siksa yang amat pedih. Ya, ya kalau nggak masuk ke neraka, ya pasti ayat ini salah. Ya, ketika Allah mengancam, pasti nista itu ya pasti nista. Ya, nggak mungkin kan, Quran itu salah. Nah, apakah kamu beriman kepada sebagian dari kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Tidaklah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jadi semua yang diperbuat manusia di dunia ini tidak akan luput dari pantauan Allah. Semua pasti ada balasannya. Nah, tadi kita sudah bisa menjalankan dimensi 1 dan dimensi 2. Kenapa dimensi 3 ya, yang menyangkut muamalah?
tentang sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, politik Islam, ya, budaya Islam, itu kita tidak dapat diamalkan. Tapi kalau kita coba mundur 5 langkah dari Al-Baqarah 183, ya, jadi 5 ayat, ya, jadi Al-Baqarah 178, ya. Ya. Tentang apa? Al-Baqarah 178 itu tentang kisos. Kita nggak bisa amalkan. Tidak ada hukum kisos swasta. Di An-Nisa 59, ya, kalau ada perbedaan pendapat antara rakyat dengan pemimpin, ya, bukan dengan suara terbanyak, tapi dengan kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Jadi dalam surat An-Nisa 59, kalau kita ada perbedaan pendapat antara rakyat dengan pemimpinnya, bukan dengan suara terbanyak, tapi kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, kalau nggak mau, maka ada insertinya, ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah ketika berbicara, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu artinya ancaman dari Allah. Kamu jalankan seluruh isi Al-Quran, ya, silakan jalankan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu artinya ancaman Allah. Ibaratnya gini, kita kerja di suatu perusahaan, ya. Kamu patuhi peraturan perusahaan. Ya, jika kamu masih suka bekerja di perusahaan ini, jika kamu masih betah di perusahaan, itu artinya ancaman dari perusahaan. Ya. Kalau kamu masih betah, jalani peraturan ini semua. Gitu. Kecuali kamu udah nggak betah. Gitu. Seperti itu. Apakah sudah diamalkan seluruhnya? Ya. Semua kitab dari Al-Quran. Nah, dimensi 1, insya Allah kita sudah amalkan, ya, oleh umat Islam, walau sebagian besar masih meninggalkan, ya. Kemudian juga dimensi 2, ya, sudah diamalkan oleh umat Islam, ya, walau sebagian besar masih meninggalkannya. Nah, di dimensi 3, ya, kita tidak dapat mengamalkan, ya, atau umat Islam bukannya tidak mau mengamalkan, umat Islam ingin mengamalkan, tapi tidak dapat mengamalkan dimensi 3 ini. Ya. Bukan tidak mau mengamalkan. Nah, mengapa kita tidak bisa mengamalkan dimensi 3 ini? Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Dalam Quran surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini insyaallah kita sudah hafal ayat ini yang sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bagaimana kita sudah mengamalkan? Insyaallah kita sudah mengamalkan Quran surat Al-Baqarah 183. Di situ ada kata kutiba, ya, diwajibkan atas kamu. Ya. Jadi kalau dulu ya di kampung-kampung, ya, ada seorang ustadz yang galak gitu, ya. Wahai para jamaah, saya akan bawakan sebuah surat dalam Al-Quran. Ini ada kewajiban bagi kita yang ngaku sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Ada ayat kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena kalau kita tidak mau mengamalkan puasa, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa dan Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Kita semua takut, ya. Akhirnya kita melaksanakan puasa. Karena apa? Karena takut kutiba. Karena takut ayat kutiba ini diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, tapi coba
turun 5 surat ke bawah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 178. Sama-sama kutiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya. Jadi Al-Baqarah 183 itu ada kata kutibanya. Al-Baqarah 178 juga ada kata kutiba. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Sama-sama kutiba, sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama menyatakan kutiba, diwajibkan. Yang satu diwajibkan puasa, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan. Yang satu lagi, Al-Baqarah 178, ayatnya berdekatan, hanya selisih 5 ayat ke bawah. 183, yang satunya lagi 178. Sama-sama kutiba. Tapi kutiba yang 178 diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Sama-sama kutiba, tapi kita nggak mau, ya, belum bisa menjalankan perintah Allah yang kisos ini. Ya, jadi ini yang sindiran dari Allah, ya. Ancaman dari Allah ketika kita hanya menjalankan sebagian dari kitab, kemudian kita meninggalkan sebagian yang lain, terbukti ternyata kita sekarang dinistakan oleh Allah. Kita diinjak-injak. Ya. Kalau kita lihat sebagian besar dari umat Islam hampir di seluruh penjuru dunia, ya, itu mengalami penistaan, kemiskinan, ya, yang namanya penjajahan, ya, negeri kaum muslimin diporak-porandakan, ya, bagaikan centang perenang, bagaikan buih di lautan, seperti itu. Jadi syariat Islam itu yang mencakup 3 dimensi tadi, ya. Dimensi 1 tadi ternyata untuk menyembah Allah secara langsung yang disebut ibadah makhluk, ya. Kita juga nggak boleh, ya, membuat aturan sendiri, harus ada aturannya, ya, seperti itu. Nah, pengamalan dimensi 3 memerlukan sebuah negara, ya. Kita lihat lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi kalau kita lihat sini, dalam Quran surat An-Nisa, ya, Allah menyuruh kepada wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang disuruh itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita mendapatkan seruan ini dari Allah. Ini seruan dari Allah kepada kita. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Nah, kata taat Allah, taat Rasul, ya. Jadi ketika ati Allah, ya, kemudian pada Rasul juga ada wa ati Rasul, sedangkan pada ulil amri itu tidak ada kata ati Allahnya, ya. Tidak ada kata taatnya, ya. Jadi ketika taat sama Allah dan taat sama Rasul, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang harus. Sedangkan kepada ulil amri, ya, itu kita belum bisa melaksanakannya. Karena apa? Ya karena memang tergantung, ya, ulil amrinya seperti apa dulu. Gitu. Kalau ulil amri yang taat pada Allah dan Rasulnya, kita pun tentunya wajib taat.
Tapi ketika amrinya tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ya. Bahwa syariat Islam itu yang mencakup 3 dimensi tadi, ya. Dimensi 1, ya, ternyata itu tadi, ya, kita bisa menyembah Allah secara langsung, ya, yang disebut dengan ibadah maqdhah, ya. Dan itu juga tidak boleh kita membuat aturan sendiri, ya. Bagaimana tata cara menyembah kepada Allah yang benar itu juga diatur dengan syariat Allah, ya. Jadi tidak boleh kita membuat aturan sendiri, ya. Kemarin misalkan ditujukan, ya, ada sholat orang-orangnya Bahai, ya. Orang Bahai itu ternyata ada takbir, ya, tapi dia langsung sujud, ya, gak ada rukunya, ya. Dan sholatnya orang Bahai itu sehari hanya 3 kali. Nah, kalau seperti itu kan tentunya Allah nggak akan terima, karena tidak ada tuntunannya, tuntutan dari Allah, ya, tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jadi jelas tertolak, ya, karena dia membuat Rasul sendiri, membuat aturan sendiri, ya. Nah, aliran-aliran itu yang berbahaya. Nah, sekarang aliran-aliran itu dipelihara, gitu, ya. Semua yang sesat itu dipelihara, ya. Sedangkan yang lurus-lurus itu malah dipersekusi. Kemudian kalau dimensi 2, ya. Dimensi 2 itu ternyata itu mengatur dirinya dengan mengatur dirinya sendiri, ya. Jadi hal yang terkait dengan diri sendiri juga kita nggak bisa bebas, ya. Jadi jangan dengan alasan hak asasi manusia, ya, kemudian kita bebas mengatur diri kita sendiri. Dan Islam mengatur diri sendiri itu, ya, ada aturan syariatnya. Bagaimana kita memakai baju, ya, yang baik, ya. Baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, pakaian yang kita pakai itu diatur oleh syariat. Di awal pun mengatur. Bagaimana kita berakhlak, ya, akhlak karimah diatur oleh syariat. Ya. Cara kita menghormati tamu juga ada aturannya. Ya. Berarti ada yang baik, ya. Kemudian juga berkata yang sopan, yang baik, ya, yang lembut, itu diatur oleh syariat. Nah, ini dimensi 2. Nah, dimensi 3 itu, ya, aturan syariat Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain, ya, atau hablum minanas. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya, ternyata bagaimana berinteraksi dengan manusia yang lain. Ya. Jadi kita nggak bisa bebas, ya. Itu diatur oleh syariat. Mulai kita berjual beli, ya, jual beli itu ada aturannya. Hutang piutang juga ada aturannya. Sewa menyewa juga kita nggak bisa bebas, ada aturannya. Bagaimana cara mengangkat pemimpin juga ada aturannya. Ya. Siapa pemimpin yang boleh memimpin rakyat juga tidak bebas, ada aturan. Ya. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Misalkan seorang wanita, ya, atau seorang kafir, dia nggak boleh memimpin pemerintah. Ya. Jadi sangat jelas, ya, aturannya. Misalnya pemimpin itu harus seorang laki-laki, ya, harus seorang Muslim, orang Islam, laki-laki, orang yang merdeka, ya, harus berakal, ya. Kemudian juga sasar dalam sistem pemerintahan Islam, ya. Ada sistem ekonomi, ada sistem pidana Islam, ya, politik Islam, pendidikan Islam, ya, politik luar negeri, ya. Itu semua ada aturannya, ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita semua amalkan, ya, baik dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3? Ataukah ada yang sudah kita amalkan, ada juga yang belum kita amalkan? Hati-hati, ya. Tadi kita sudah bacakan peringatan Allah, ya, surat Al-Baqarah 85. Ini ada peringatan yang sangat keras, ya, sangat tegas dari Allah. Kalau kita main-main dengan syariat Islam, kalau kita masih setengah-setengah dalam menjalankan syariat Islam, ya, bahwa peringatan Allah itu sangat berat, sangat keras. Ya. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran, ya, dan ingkar kepada sebagian isi yang lain? Ya.
isi Al-Quran yang lain? Apakah kamu akan mengamalkan Al-Quran yang enak-enak saja dan meninggalkan isi Al-Quran yang tidak enak? Ya. Jadi kalau yang keras-keras, ya, yang dianggap radikal, ekstrim, ya, apakah perintah Al-Quran yang itu kita tinggalkan, ya, kita buang, ya, yang menyangkut kisos, yang menyangkut potong tangan, ya, itu pertanyaan dari Allah. Ya. Ya, tapi itu nggak perlu kita jawab, ya. Karena apa? Karena Allah jawab sendiri, gitu kan? Allah telah menjawab sendiri. Maka tidak akan dibalas orang-orang yang berbuat seperti itu di antara kamu, kecuali aku akan nistakan. Kalau akan nistakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kalau umat Islam setengah-setengah menjalankan syariatnya, maka akan dinistakan, akan disengsarakan. Ya, kita akan teraniaya, terinjak-injak, tertindas seperti sekarang ini. Ya. Kalau kita cuma nista di dunia, ya dunia kan hanya sebentar. Gimana kalau kita dinistakan oleh Allah di akhirat? Ya. Oleh karena itu, kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, ya, secara menyeluruh. Ya. Kalau enggak, kita akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa, ya, dimensi 3 ini belum bisa kita kerjakan, bukan yang umat Islam tidak mau, tetapi memang umat Islam tidak bisa melakukan aktivitas di dimensi 3. Karena apa? Karena ternyata dimensi 3 ini kita memerlukan sebuah negara, ya, sebuah institusi yang bisa memfasilitasi sehingga kita bisa menjalankan dimensi 3. Ya. Nah, sekarang coba kita akan cek lagi, ya, kita periksa lagi dimensi 1, 2, dan 3, apakah sudah diamalkan oleh umat Islam. Mengapa dimensi 3 ini tidak dapat diamalkan oleh umat Islam? Sekarang kita akan buktikan, ya, antara dimensi 1 dan 3 yang dapat diamalkan, ya. Di Al-Baqarah 183 tentang puasa, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan, tapi tadi sudah kita jalankan mundur 5 ayat, ya. 5 ayat ke belakang, yaitu Al-Baqarah 178 tentang kisos, ya. Ya. Jadi perintahnya sama-sama seruan kewajiban dari Allah kepada orang-orang yang beriman, yang satu puasa, yang satu lagi ukubat, ya, atau pidana dalam Islam. Ya. Apakah ukubat itu bisa diamalkan? Ya, ternyata tidak bisa, ya, tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena ternyata pengamalan dimensi 3 ini, ya, memerlukan sebuah negara, memerlukan sebuah institusi. Ya. Perintahnya tadi sudah kita lihat di An-Nisa 59, ya. Ya, jadi ada dolalatul iltizam. Ya. Dolalatul iltizam itu adalah dalil yang mengandung sebuah konsekuensi. Ya. Dalil yang mengandung sebuah konsekuensi logis. Ya. Kalau kita diperintahkan mentaati Allah, maka Allahnya harus ada. Ya. Kalau kita diperintahkan mentaati Rasul, maka Rasulnya juga harus ada. Nah, kalau nggak ada, ya nggak masuk akal perintahnya ini. Ya. Perintah mentaati ulil amri, maka ulil amrinya harus ada. Ya. Kalau tidak ada, berarti kita tidak bisa mewujudkan perintah Allah ini. Ya. Namanya itu tadi dalalatul iltizam. Ya. Wajibnya ada ulil amri, ya. Tapi ulil amri yang seperti apa? Ya. Yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Taat itu bukan hanya taat ibadah makruh saja, ya. Bukan hanya taat ibadah makruh saja, tapi taat itu kepada seluruh aturan Allah. Ya. Seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Maka kelanjutannya kan tadi fa'in tanaza'tu, ya. Kalau kamu ada perselisihan
di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bermakna apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ya, untuk mengatur manusia itu kan sangat susah. Ya. Bagi Indonesia ini kan misalkan 270 juta jiwa. Ya. Maka perintah ini pasti ada ancamannya. Gitu. Ya. Korinahnya itu zazm. Ya. Jika kamu masih beriman kepada Allah dan hari akhir, jika pemimpin itu masih beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kalau nggak mau menyelesaikan masalah negara ya, dengan Al-Quran, ya, dengan perintah Allah, dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ada ancamannya. Ya. Ancamannya apa? Keimanannya. Makanya di ayat yang lain perintahnya tegas dalam Al-Maidah 48 contohnya. Misalkan Al-Maidah 48, putuskanlah perkara di antara mereka, ya, di antara manusia satu dengan manusia yang lain itu, ya. Jadi putuskanlah perkara di antara manusia, ya, dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah. Ya. Itu berarti kan dimensi 3. Ya. Dengan apa yang Allah turunkan. Putuskanlah apa yang ada di antara kamu, ya, manusia satu dengan manusia yang lain, dengan apa yang Allah turunkan. Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan mengikuti manusia. Ya. Jangan mengikuti manusia yang buat hukum sendiri, buat undang-undang sendiri. Ya. Jadi nggak boleh pemimpin itu mengikuti undang-undang buatan manusia. Itu hawa nafsu mereka. Jadi seorang pemimpin itu harusnya tunduk patuh, ya, pada apa yang Allah turunkan. Nah, ini maunya Allah. Ya. Kalau kita nggak mau, maka konsekuensinya itu tadi, ancaman Allah di hari kiamat, ya, neraka. Allah sudah menurunkan Al-Quran, untuk apa kalau kita tidak mau melaksanakan? Pertanyaannya, gimana kalau negaranya tidak mau mengamalkan dimensi 3 ini? Gimana dengan rakyatnya? Ini kan tugas negara. Kalau kita berpikir, ini kan tugas negara. Gitu kan? Kita kan rakyat biasa. Apa urusannya kita? Ya. Kalau negara nggak mau, ya sudah. Yang penting kan kita jadi anak yang soleh. Ya. Kita rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah. Ya. Kayak anak-anak TK ya. Tepuk anak soleh. Gitu kan. Kita bisa masuk surga. Ya. Bagaimana dengan kita? Gitu. Jadi kan kita salahkan aja pemimpin kita, yang nggak bisa kayak gitu ya. Nanti pada saat kita menghadap Allah, ya kita akan ditanya. Ya. Yang ditanya bukan hanya pemimpin kita semua akan ditanya. Ya, kenapa kamu pada saat di dunia, ya, tidak berusaha untuk menjalani semua perintah Allah, tidak mau mengusahakan, ya, hukum-hukum Allah ini agar mau tegak di muka bumi. Nah, akhirnya nanti akan muncul yang namanya dosa investasi. Ya. Nah, ini kita ibaratkan apa? Makhluk apa? Dosa investasi. Mungkin di antara kita baru mendengar mengenai dosa investasi ini. Apa itu dosa investasi? Jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya itu tidak kita urus, ya. Siapa yang berdosa? Misalkan di kampung kita ada orang yang meninggal, nah, jenazahnya kita diamin aja, nggak kita urus. Siapa yang berdosa? Jenazahnya atau kita yang berdosa? Ya, tentunya kita yang berdosa. Kan jenazahnya nggak bisa apa-apa lagi. Kita yang hidup yang berdosa. Ketika ada jenazah, kita nggak urus, kita nggak mandikan, kita nggak kafani, kita nggak sholatkan, kita nggak kuburkan. Yang berdosa adalah kita yang hidup, bukan jenazah yang berdosa. Seluruh umat Islam yang berdosa, umat Islam yang hidup yang berdosa. Mengapa? Insya Allah kita paham. Umat Islam sudah paham. Nah, jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Siapa Bapak? Ketika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Mungkin jawaban kita, yang berzina dong. Ya. Kita jangankan berzina, ngintip aja kita enggak gitu. Tapi ternyata
Yang berdosa adalah seluruh umat Islam berdosa. Loh kok bisa? Kenapa? Gitu. Silakan baca Quran surat An-Nur ayat 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, jadi yang disuruh mendera itu bukan orang yang berzina. Kan nggak mungkin dia mendera diri sendiri. Yang disuruh mencambuk, mendera, itu ya kita. Kita umat Islam. Bukan orang yang berzinanya. Berarti ini perintah Allah kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Kan nggak mungkin orang yang berzina suruh mencambuk diri sendiri. Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Siapa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Pembunuhnya. Iya, pembunuhnya jelas. Tapi kita pun juga seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silakan baca Quran surat Al-Baqarah 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya, ada kata kutiba. Ada kata diwajibkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi yang dituntut oleh Allah, yang diminta oleh Allah untuk menjalani kisos itu kita orang beriman, bukan yang membunuh. Ya, apalagi orang yang sudah dibunuh, ya nggak bisa apa-apa lagi. Kutiba, diwajibkan atas kamu kisos. Kemudian ada orang mencuri. Ya, siapa yang berdosa? Ya pencuri lah. Nggak hanya pencuri, termasuk kita pun orang Islam, ya, umat Islam berdosa. Ya. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Lihat lagi Al-Maidah ayat 38. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya. Siapa yang disuruh memotong? Pencuri. Ya nggak mungkin lah dia mencuri, masa dia motong tangannya. Ya kita yang umat Islam justru memotong pencuri, tangan pencuri. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian, ya, jika banyak orang yang kafir, siapa yang berdosa? Nanti, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya. Mengenai dosa investasi. Ya. Jadi, kalau negara nggak mau mengamalkan dimensi 3, ya, rakyatnya mendapatkan dosa investasi. Ya. Apa itu? Umat Islam ini sekarang mengabaikan namanya dosa investasi. Ya. Itu dosa yang akan mengalir terus kepada kita, walaupun kita tidak melakukan dosa itu. Ya. Kita nggak mencuri, kita nggak berzina, ya. Kita nggak nggak membunuh, tapi kita dapat dosanya, gitu. Namanya dosa investasi. Dosa yang mengalir terus kepada kita, walaupun kita tidak melakukan dosa itu. Kita cukup diam, jadi anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati, ya, kata anak-anak TK. Dosanya mengalir terus, tanpa kita minta, walaupun kita tidak melakukan kesalahan dan dosa itu. Ya. Nah, jadi kita istilahkan dosa investasi karena mengkiaskan, ya. Kan tugas investor tuh diam, duduk manis di rumah. Nanti kalau ada keuntungan kita pasti dibagi.
Kita nggak usah kerja, dikirim keuntungannya. Ya, langsung ditransfer ke rekening kita. Itu kalau bisnisnya untung. Tapi kalau bisnisnya rugi ya kita cukup diam, ya, dikirimi kerugian. Gitu, ya. Nah, jadi setiap muslim itu sebenarnya seorang investor. Ya. Cukup diam. Ya. Seperti kalau kita sholat Jumat. Ya. Kan ada dalam sholat Jumat itu rukunnya itu mendoakan kaum muslimin. Ya, yang hidup maupun yang mati. Ya. Kita sering ya, kemarin laki-laki ketika sholat Jumat, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Jadi semua kita dikirimi itu. Ibu-ibu yang gak Jumatan juga dikirimi, ya. Karena apa? Kita semua muslim adalah seorang investor. Ya Allah, ampuni segala dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang mati, ya. Enak kan ya? Kita nggak apa-apa tapi kita dikasih doa terus, ya. Karena kita investor. Tapi hati-hati, cukup diam, ya. Tapi kalau ada dosa, ya kita dikirimi juga dosanya, gitu ya. Contohnya kalau ada orang yang mati, ya. Tadi yang saya katakan, ada orang yang mati di kampung kita, jenazahnya tidak diurus, ya. Tidak diurus oleh kita, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam berdosa. Dosa apa? Itu dosa investasi. Nah, insya Allah kita paham mengenai ngurus jenazah. Nah, umat sudah lupa kalau dosa investasi itu banyak sebenarnya. Bukan hanya soal mengurus jenazah. Ya. Tapi ini jarang kita bahas. Ya. Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Ya. Nah, kesalahan ustadz kita, ya, kalau menjelaskan perzinahan siapa yang dosa, ya ustadz kita yang berzina, gitu kan. Yang masuk neraka yang berzina. Yang akan disisa yang berzina, gitu kan. Nah, itu salah sebenarnya. Kalau ada yang berzina, maka seluruh kaum muslimin juga ikut berdosa. Nah, dosa dari mana? Ya. Nggak ikut-ikutan berzina, kok dosa? Ya. Kan tadi saya katakan, jangankan zina. Ya. Dengar aja, kita nggak pernah ngintip orang yang berzina aja, kita nggak pernah. Nah, terus dosanya dari mana? Ya. Dari An-Nur tadi, An-Nur ayat 2. Ini yang dilupakan. Jadi dosa dari fazidu, ya. Jadi fazidu itu kan ini fi'il amr, ya. Fi'il amr mukhatab, ya. Jadi orang kedua jamak. Jadi perintah yang ditujukan pada orang kedua banyak, ya. Seluruh kaum muslimin yang diperintahkan. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang berzina, cambuklah, ya. Masing-masing 100 dirham. Kalau kita diam, ya. Memang kenapa kalau kita diam? Kalau ada yang berzina, ya, kita nggak nyambuk, gitu kan. Kalau kita diam, memang kenapa masalahnya? Kalau kita cuek, sudahlah, yang pokoknya yang zina, kita kan nggak ikutan berzina. Ya. Yang penting kita rajin sholat, rajin ngaji, ya, cinta Allah sampai mati. Gitu. Apa urusannya kita dengan berzina? Gitu. Itu mungkin yang ada di pikiran kita. Kalau kita diam aja, mah kenapa sih? Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, di ayat itu, janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah itu. Nah, ini ada insyarti, ya. Jadi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi Allah tuh menyindir kita. Kamu masih punya iman nggak sih? Coba kamu yang aku masih punya iman. Ada perzinahan, kamu diam saja. Bohong itu keimanan kita. Ya. Kalau kita misalkan sering bicara mengenai jangan ngomong mengenai aturan Islam, mengenai khilafah, gitu kan. Atur dulu tuh, perbaiki dulu akidahmu. Gitu kan. Mulihkan dulu akidahnya, jangan ngomong bicara khilafah dulu, gitu kan. Umat Islam ini akidahnya masih rusak, ya. Mulihkan dulu akidahnya, gitu. Belum waktunya kita ngomong hal-hal mengenai syariat Islam, gitu kan. Akidahnya dulu baguskan, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan akidah yang sudah murni itu ukurannya apa, gitu. Kalau kita misalkan disindir, jangan ngomong dulu syariat Islam lah, ya.
Jangan ngomong dulu potong tangan, murnikan dulu akidah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan akidah yang murni itu seperti apa ukurannya? Ya. Jadi kalau kita bicara syariah, itu kita nggak boleh karena kita belum murni akidahnya. Ya. Jadi ukuran murni itu apa? Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan akidah yang murni itu adalah ketika ya, kita kuat dan mantap dalam keterikatan pada syariat. Jadi puncak dari akidah yang kuat dan murni itu ya keterikatan kita pada syariat Islam. Ya, itu ukurannya. Ukuran dari akidah yang kuat itu keterikatan kita pada syariat Islam. Ya. Sekarang ini kan perzinahan merajalela di mana-mana. Ya. Ternyata yang berzina itu kan nggak dihukum cambuk, malah dinikahkan. Di mana keimanan kita? Yang ngaku murni akidah, gitu. Ngaku beriman kepada Allah, ya. In kuntum tu'minuna bila wal yaumil akhir. Ya, kamu masih punya iman pada Allah dan hari akhir. Itu kan Allah menyinggung kita. Ya. Jika ada orang membunuh, ya, siapa yang dosa? Itu kan bukan hanya yang dibunuh saja. Ya. Penjelasannya harus ditambah. Seluruh umat Islam berdosa. Dari mana? Tadi, wahai orang yang beriman, ini baik lagi yang disuruh oleh Allah orang yang beriman gitu. Telah diwajibkan atas kamu kisos. Kalau ada pencurian, seluruh kaum muslimin ya berdosa. Mengapa? Ya, tadi perintahnya pakai wo alif ya, wo alif sukun. Ini fi'il amr ya, yang berbentuk jamak. Potonglah tangan dari keduanya. Jadi kalau ada orang kafir ya, siapa yang berdosa? Ya. Kalau kita lihat ini ya, sekarang ini kan lebih banyak orang kafir dibanding orang muslim. Ini kalau penduduk dunia ini kan ada kurang lebih 8 miliar penduduk yang ada di bumi ini. Nah, orang muslim itu yang beragama Islam hanya 2 miliar. Jadi 6 miliar itu non muslim. Ya. Ini kalau kita bahas mengenai masalah kafir ini. Ya, kalau kita kan enaknya ya kafir sendiri, urusan sendiri ya, masuk neraka sendiri, disiksa sendiri. Ya. Kita nggak pernah membahas kalau banyak yang kafir ini siapa yang berdosa sebenarnya. Ya. Seluruh kaum muslimin berdosa. Dan di mana dosanya? Lihat lagi At-Taubah 29. Ya, ini pentingnya sama untuk seluruh kaum muslimin. Kalau kita nggak mau perang gitu kan, memerangi ya, dalam At-Taubah 29 Allah akan menyisamu dengan siksa yang pedih. Kalau kita diam ya bisa nggak kita masuk surga ya? Tapi tentunya yang diperangi ini bukan rakyatnya ya. yang diperangi adalah penguasanya ya, bukan rakyatnya ya. Jika tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang dosa? Bukan penguasanya saja, tapi seluruh kaum muslimin juga berdosa. Dari mana? Lihat Al-Maidah 44. Siapa yang tidak memutuskan manusia apa yang diturunkan Allah, maka Allah Tuhan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini dari Allah. Jadi Allah yang mengancam. Jadi sangat mengerikan ya ketika Allah sudah mengancam kita ketika kita hanya menjalankan sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya. Jadi yang dosa investasi tadi ya, bahwa inilah dosa yang dilupakan oleh umat Islam, adalah dosa fardu kifayah yang tidak diamalkan oleh umat Islam. Dosa kifayah yang dipukul bareng-bareng, karena fardu kifayah itu kan fardu yang diamalkan bareng-bareng. Ini dalam Quran surat At-Taubah 29 ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Ya. Jadi ketika banyak ya, non-Muslim di bumi ini, ya sebenarnya Allah telah menyuruh kita,
perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Itu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi yang dimaksud yang diperangi ini bukan rakyatnya, tapi penguasanya agar dia mau tunduk patuh kepada Islam. Gitu. Dulu kan pada saat Rasulullah ya, mengutus utusan kepada bangsa-bangsa yang masih belum Muslim, ya, yang ditawari untuk masuk Islam adalah pertama kali adalah raja-rajanya, kepala-kepala negaranya. Ketika mereka nggak mau masuk Islam, baru mereka diperingatkan untuk membayar jizyah, ya, membayar pajak. Ketika nggak mau juga, ya mereka akan diperangi. Tapi yang diperangi bukan rakyatnya, penguasanya. Karena kalau penguasa sudah tunduk, insya Allah masyarakatnya akan ikut. Ya. Ketika penguasanya sudah Islam, insya Allah rakyatnya akan menjadi seorang Muslim. Jadi ketika sekarang ini hampir 6 miliar orang itu bukan Muslim, ya, itu sebenarnya adalah karena kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, ya, untuk memerangi itu, untuk mengutus, ya. Nanti kalau misalkan khilafah sudah berdiri, kita utus ke negara Amerika, ya, ke negara orang-orang kafir agar mereka mau tunduk. Kalau nggak mau tunduk, ya mereka harus bayar jizyah. Gitu. Kemudian, nah ini, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, atau Al-Baqarah 39. Nah, jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Ya. Mengapa? Al-Maidah 48 dan 44. Silakan baca Al-Maidah 48 dan 44. Ya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kemudian Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, kita hitung dosa investasi kita, ya, dimanapun, ya, di Indonesia maupun dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya, berapa kasus pembunuhan. Ya. Di Indonesia aja hampir setiap hari ada kasus pembunuhan, apalagi di seluruh dunia ini. Kasus pemerkosaan dan perzinahan, ya, hampir setiap hari terjadi pemerkosaan, perzinahan apalagi, ya. Sekarang aja di sepanjang Kalimalang ini, ya, walaupun bulan Ramadan masih saja ada orang yang berzina. Kasus pencurian, apalagi sekarang mendekati Lebaran, Idul Fitri, ya, terus meningkat kasus pencurian motor, apalagi begal. Begal itu malah aneh, kita yang membela malah kita yang dipenjara, ya. Kasus pemurtadan, ya, hampir, ya, di Sukabumi, di Bogor, ya, di Cianjur, terjadi di mana-mana. Kasus pembantaian umat Islam, ya. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia yang tidak diatur dengan hukum Islam, dan seterusnya. Ya. Jadi dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Ya. Kita paham ternyata fardu kifayah itu bukan hanya mengurus jenazah, ya, termasuk tadi, ya, memotong tangan pencuri, melakukan kisos, merajam, ya, yang berzina. Ya. Fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam. Ternyata syariat Islam itu yang paling banyak adalah mengenai fardu kifayah. Ya. Sedangkan fardu ain itu hanya 10% aja. Fardu ain itu mengenai tata cara kita beribadah kepada Allah, tata cara menyangkut hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu hanya 10%. 90% itu mengenai fardu kifayah. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Nah, kita akan jelaskan lagi. Jadi kita pahamnya itu hanya ngurus jenazah fardu kifayah, ya. Kalau fardu ain sudah beres, ya fardu kifayah juga beres.
kemudian kita akan mati masuk surga. Nah, ini mungkin yang ada di pikiran kita. Ini yang dilupakan umat Islam. Nah, dakwah yang paling berat itu adalah apa? Dakwah yang mengingatkan fardu kifayah ini, ya, yang banyak, ya. Bahkan secara Islam tadi dikatakan hampir 90% adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kalau kita tumpuk fikih ibadah dan fikih muamalah, kita bandingkan, ya, fikih muamalah ma'aliyah misalkan, ya, muamalah ekonomi mikro, itu bisa berbab-bab sampai 5 bab. Bisa 40 bab. Coba kita bandingkan dengan masalah toharoh, itu hanya bukunya paling hanya tipis gitu ya. Nah, belum kita bicara mengenai sistem ekonomi, ya. Belum kita bicara mengenai sistem pemerintahan, sistem pidana, ya. Itu belum bisa terlaksana semua. Tapi kita tenang-tenang saja. Ya. Jadi fardu kifayah itu tidak bisa dihapuskan. Ya. Dosanya tidak bisa dihapus kecuali harus kita amalkan. Kalau seorang meninggal, ya, seorang meninggal dunia, kita istighfar tiap hari. Kita minta Allah, ya, minta taubat sama Allah. Tapi jenazahnya nggak kita kubur-kubur. Bisa gugur kan dosanya? Ya nggak bisa. Nah, kita bisa gugur dosanya kalau sudah dikubur jenazahnya sampai sempurna. Jadi kalau fardu kifayah tidak diamalkan, ya, tetap mengalir dosanya kepada kita. Dosa kifayah. Kalau umat Islam tenang-tenang. Ya, ketika ada orang berzina, ya, dicambuk, ya. Tapi yang mencambuk misalkan ketua DKM gitu kan, ya nggak bisa. Ya. Hukumnya haram. Hanya negara yang boleh melaksanakan hukuman itu. Ya. Kalau bukan negara tidak sah. Ya. Dan negaranya juga harus negara khilafah. Gitu. Kalau negara bukan khilafah, nggak sah hukuman cambuk. Pemimpin yang sah itu hanya pemimpin yang dibaiat oleh kaum muslimin. Ya. Kalau tidak dibaiat berarti tidak ada serah terima kewajiban taklif dari seluruh kaum muslimin. Dia harus diserahkan kepada satu orang. Itu filosofinya seperti gini, ya. Seperti menikah, ya. Menikah kalau ada laki-laki dan perempuan, ya, senang gitu. Dia nggak bisa langsung berumah tangga, tapi harus ada baiatnya, gitu. Dalam tanda petik, ya, ada akad serah terima antara bapak kepada mantunya. Gitu. Perempuan ini dulu tanggung jawab bapak, setelah akad diserahkan kepada suaminya tanggung jawabnya. Jadi harus ada akad serah terima. Ya. Nah, begitu juga dengan pemimpin. Ya. Pemimpin itu baru sah kalau sudah dibaiat oleh rakyatnya. Jadi ada serah terima sehingga pemimpin itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kifayah tadi. Nah, apakah fardu kifayah itu bisa dihapuskan? Itu tidak bisa, kecuali kewajiban itu sudah diamalkan. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Ya nggak bisa juga, hukumnya haram. Hanya negara yang wajib melaksanakan. Karena sebagaimana, apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Nah, menggugurkan fardu kifayah itu, ya, ternyata berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Ya. Jadi menggugurkan fardu kifayah itu berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Ya, ada hadis Nabi, ya. Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan, ketidaksengajaan, lupa, dan keterpaksaan atas mereka. Nah, ini boleh kalau kita terpaksa, ya, nggak sengaja, akan diangkat dosa dan umatku dari kesalahan. Umat Islam yang hanya diam, tidak mau berusaha, ya. Jadi dosa kifayah itu hanya akan dituliskan kepada siapa? Kepada umat Islam yang hanya diam dan tidak mau berusaha. Jadi kita bisa bisa kita ini dosa kifayah itu akan dituliskan, ya, kepada umat Islam yang hanya diam. Ya. Jadi tentunya kita harus berusaha, ya, tidak boleh berdiam diri. Ya. Berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh, ya, hingga sampai kepada kategori terpaksa. Gitu, ya.
Bagaimana amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa itu? Ya, ternyata amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa itu ada 4. Pertama, amalan wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Ya. Yang kedua, amalan wajib dilakukan secara berkelompok. Ya. Ya. Yang ketiga, kelompoknya wajib bentuk kutlah siasi, ya, atau kelompok politik. Dan yang keempat, amalnya dalam kelompok wajib mengikuti aturan partainya. Jadi kalau kita ingin gugur dosa kifayahnya, maka kita harus ada amalan dakwah yang masuk 4 kategori terpaksa ini. Yang masuk kategori terpaksa ini. Ya. Ya. Jadi menggugurkan fardu kifayah berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Dosa kifayah itu bisa digugurkan, ya, kalau kita sudah berusaha mengamalkan. Ya. Kalau tidak terlaksana, namanya terpaksa. Bisa ada yang meninggal kena COVID gitu. Masyarakat sekitar coba menguburkan, tapi malah kena COVID. Ya. Nah itu berarti terpaksa, nggak ada yang menguburkan gitu. Nah berarti dosa kifayah hanya dituliskan kepada umat Islam yang diam, ya, yang diam tidak mau berusaha. Berarti wajib ada usaha terus menerus sampai kategori terpaksa tadi. Saja 4 ini. Jadi kalau 4 ini nggak terpenuhi, ya, nanti kita bisa kena namanya dosa investasi tadi. Berarti wajib ada amalan dakwah. Ya. Amalan dakwah yang berani menyerukan fardu kifayah tadi. Ya. Dan fardu kifayah hanya bisa dijalankan oleh negara. Jadi negara lah yang harus menjalankannya. Tentunya bukan sembarang negara, tapi negara khilafah. Berani nggak kita menyuruhkan itu? Nah, kalau menyuruhkan itu kita nggak berani, ya berarti jangan harap fardu kifayah itu, ya, dosa-dosanya bisa gugur. Ya. Bicara khilafah itu kita nggak berani gitu kan? Ya gimana? Nanti dilarang, misalkan takut nih, ya, bicara tentang menjalankan hukum Islam gitu kan? Karena nanti dilarang oleh pemerintah. Berarti nanti kita namanya melawan syariat Allah. Dulu aja Nabi Musa, ya. Nabi Musa kan diperintahkan mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa juga takut. Sebagai seorang manusia dia juga takut terhadap Fir'aun. Makanya diingatkan, ya, oleh Allah, wala takhaf wala tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Tugas kamu Musa, ya, mendakwahi Fir'aun. Urusan Fir'aun itu urusan Allah. Ya, memang berat mendakwahi penguasa itu. Ya, kita juga mau nggak mau ya kita harus harus menjalaninya gitu. Ya. Kalau nomor 1 ya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Kalau nomor 1 nggak terpenuhi, ya, maka berarti ada syarat nomor 2, wajib dilakukan secara berjamaah atau kelompok, ya, atau berkelompok. Ya. Jadi kalau kita menyerukan sendiri, ya nggak efektif. Harus berjamaah, berkelompok menyerukan untuk ingin agar kita bisa menjalankan hukum-hukum Allah yang lain. Ya. Jadi nggak perlu takut kita mendakwahi penguasa. Gitu. Bagaimana dakwah khilafah itu dulu menggoncangkan Indonesia, bahkan dunia, kan dilakukan secara berkelompok. Karena wajib masuk jamaah, ya. Tapi bukan sembarang jamaah yang benar, ya. Siasa yang benar, ya. Riayatus oleh ummah, itu pengaturan kehidupan umat, itu kelompok yang menyuruh agar rakyat itu diatur oleh syariat Islam, bukan sembarang kelompok tentunya, ya. Kelompok yang yang tentunya kelompok siasa, ya. Jadi kalau sudah masuk, ya, ke suatu kelompok, ya, jadi jangan sembarangan kelompok yang menyarukan amar ma'ruf nahi munkar, udah kelompok kutlah siasi seperti itu, ya. Baik, mungkin itu materi kita pada malam hari ini, ya, Pak Dini, ya. Udah jam 10 ini. Saya kebanyakan ini. Ya. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih alhamdulillah jazakallahu khair atas ilmu yang kemudian telah disampaikan. Mudah-mudahan juga menjadi pemahaman buat kita semua dan menjadi informasi ya yang insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini materi sangat luar biasa ya tentang tujuan hidup manusia. Kemudian bagaimana caranya mengetahui, silahkan dibuka Al-Quran, tetapi ada beberapa dimensi ya. Tadi disebutkan dimensi 1, 2, dan 3, ada dimensi 3 yang ternyata masih belum bisa dilaksanakan sampai saat ini ya. Dan nantinya juga dimensi 3 itu menjadi fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin itu sendiri. Insya Allah, baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan nih, satu dari Pak Yanwar, Pak Haji Gunawan. Mungkin apa dijawab malam ini atau Boleh. Kalau satu boleh malam ini saja. Oke, siap. Pertanyaannya ini adalah dari Pak Yanwar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ada yang lagi rame, ada yang bilang kalau mengikuti tata cara negara seperti Rasulullah haram hukumnya. Sedangkan Nabi Muhammad itu sebagai tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Bagaimana hukumnya orang yang berucap seperti apa yang bisa dibilang kafir? Apa dia bisa dibilang kafir? Terus kalau kita diam bisa kena dosa investasi? Iya Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Ya, jadi memang sekarang ini serba aneh ya. Ketika kita ingin menjalankan aturan berdasarkan aturan Islam, malah tidak diperbolehkan. Ya. Tentunya Pak Januar dan rekan-rekan sekalian ya, yang kita ikuti sebagai suri teladan kita adalah Rasulullah, ya, bukan manusia yang dalam tanda kutip ya, manusia yang hanya memperlukan hawa nafsu. Kita meyakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah Rasulnya adalah panutan kita, suri teladan kita. Ketika Allah perintahkan, ketika Rasul perintahkan, ya kita harus samina wa atona. Kita abaikan orang-orang yang mengatakan bahwa bukan lagi zamannya kita menjalankan aturan Nabi, ya, menjalankan sistem pemerintahan seperti Nabi. Itu kita abaikan. Karena mereka berbicara itu pakai hawa nafsu, ya, nggak pakai dalil. Sedangkan kita jelas bahwa Allah dan Rasulnya, ya, kita harus mentaati Allah Rasul, ya berarti kita jalankan, gitu. Ya, kita nggak biarkan saja orang-orang yang mengatakan bahwa sudah nggak zamannya lagi menjalankan perintah, membuat suatu aturan sesuai dengan perintah Allah, ya, atau memimpin negara sesuai dengan apa yang Rasul dulu lakukan. Ya. Karena apa? Karena mereka bicara itu tanpa ada dasar hukumnya, ya. Karena syahwat kekuasaan, ya, karena ingin tetap berkuasa sehingga dia menjilat kepada penguasa-penguasa sekarang. Ya. Jadi itu kita abaikan saja Pak Januar ya. Yang jelas bahwa ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kita agar mentaati perintah Allah dan Rasul secara kafah, bukan hanya masalah ibadah makhluk saja, tapi sistem ekonomi, ya, sistem pemerintahan, sistem pidana, ya insya Allah kita jalankan. Di mana itu ada syariat, ya, pasti di situ ada kemaslahatan. Pasti itu akan baik bagi kita semua. Ya. Jadi itu kita harus berpegang teguh, ya, pada perintah Allah dan Rasulnya. Gitu Pak Januar. Masya Allah, luar biasa. Itu yang mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Yanwar. Tentu kita kemudian sebagai seorang muslim ya abaikan saja omongan seperti itu ya. Kita juga berdoa mudah-mudahan memang di akhir zaman ini banyak sekali ya statement-statement yang dalam tanda petik agak ngaco gitu ya. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat fasik, dari sifat-sifat munafik, yang mudah-mudahan kita semua selamat ya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan atas jawabannya. Insya Allah juga memberikan pemahaman buat kita semua, dan insya Allah juga pertanyaan dari Pak Yanwar bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih agak bingung gitu ya. Dan insya Allah kita nanti akan bertemu kembali di pekan depan ya, jika tidak ada halangan. Informasinya seperti apa nanti kita akan share kembali informasinya di grup ya, di grup Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah juga hari Ahad malam kita bertemu kembali dalam fikih muamalah, dan insya Allah lebih detailnya kita akan sampaikan kembali juga informasinya di grup dan juga via Japri Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khairan katsir Pak Haji Gunawan, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan,
dan juga kesehatannya dalam keluarganya, dan insya Allah mudah-mudahan juga bisa memberikan ilmu kembali kepada kita nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pahala buat kita semua. Akhir kalam. Akhir kalam. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa penutup majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.